Ini maaf, memang tidak terdapat di dalam Injil. Ketika kau di dalam gereja, dalam ibadahmu, bisa iblis masuk. Bagaimana ceritanya itu iblis bisa masuk? Masuk sang debaters bagaimana? Kalian pernah lihat kan di sebuah gereja? Ayo, ayo maju-maju semua maju biar kudoakan, kata pendetanya. Majulah orang itu. Setelah maju, mulailah dia kayak gini-gini. Sikaraba-raba, kuraba-raba. Langsung kesetanan semua orang. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengetahui bagaimana tata cara ibadah yang tidak ada dalam Alkitab dengan pemateri Bang Rudi Yohanes atau Sang Debater, Jeki Bro. Ibadah mana yang paling sesuai dengan Alkitab? Ingat, di dalam Alkitab dijelaskan di bait Allah ada tukang kor. Nah, penyanyi ada kawan. Jadi bernyanyi oke, jalan. Musik ada, silakan. Ya, ditiup, dipetik, diketipung, dipukul dan sebagainya. Silakan ada. Sekarang tata ibadah yang gimana yang ada? Mungkin itu pertanyaannya. Kalau berdoa, kalau kita mau sesuai Alkitab lokalnya. Kalau berdoa ya doa Bapa kami yang setahu saya hanya itu yang ada. Kan demikian. Doa-doa lain ada. Silakan. Kalian koreksi sendiri, kalian ambil sendiri. Intinya ada bernyanyi, ada berdoa. Dan terakhir apa? Khotbah di bukit. Artinya ada berkhotbah. Ya itu saja ibadahnya kawan. Tata cara mengenai bagaimana urutannya terserah kalian lah. Apakah itu satu keharusan? Kalau saya lihat ya memang satu keharusan kawan. Loh kok bisa satu keharusan? Yang pertama, bernyanyi. Di bait Allah ada kawan pasukan penyanyinya. Ada. Yang kira-kira tidak ada. 200 orang itu. Sesudah itu, setelah itu baca kitab suci. Yaitu kebiasaan orang-orang Yahudi. Baca kitab suci. Setelah itu berdoa. Ya mereka berdoa. Setelah itu apa? Berkhotbah. Berkhotbah itu adalah pengajaran. Jadi pengajaran itu masuklah di dalam ibadah. Karena mungkin, bukan mungkin, karena fakta. Tidak mungkin satu orang ini menjangkau ribuan orang dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Gak sampai-sampai nanti kawan. Tetapi begitu mereka kumpul, itulah gunanya ibadah. Kan Tuhan menyuruh si Musa, bawalah umatku itu untuk beribadah kepadaku katanya. Di gunung ini. Tujuannya apa kawan? Beribadah itu agar orang tidak capek lagi satu rumah datang satu pintu ke pintu. Kau bayangkan kalau orang ada 500 orang. Mau berapa menit dia di rumah satu orang untuk menghabiskan waktu 1 minggu. Tetapi kalau berkumpul, dia tinggal berdiri di depan semua mendengar. Ya, itulah gunanya berkumpul dan beribadah katanya. Yaitu, kalau ditanya mana yang benar, menurutku semuanya benar. Tetapi ada yang sangat teramat keliru. Kalau dibumbuhi dengan, nanti kalian bilang lagi aku sentimen sama aliran itu. Tidak kawan, tidak. Kalau dibumbuhi dengan teriakan-teriakan, bentakan-bentakan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari zaman Yahudi dibilang, kalau menghadap Tuhan itu harus takut akan Tuhan. Beribadahlah kepadaku dengan takut akan aku. Kalau kau bentak-bentak, itu kau tidak takut sama Tuhan kawan. Kayaknya nantangin. Tuhan, di manakah engkau? Kami sekarang berkumpul di sini memuji dan memuliakan engkau katanya. Oh, kayak menantang. Karena doa Bapa kami, Yesus mengajarkan doa itu kawan. Bukan untuk diucapkan secara heavy metal. Apalagi dangdutan. Tetapi untuk diucapkan secara mellow. Kali ini kawan, slow ya kan. Lagu-lagu slow. Bapa kami yang di surga. Kan gitu. Ini yang ada kekeliruan. Yang saya sudah kedua apa? Ini maaf. Memang tidak terdapat di dalam Injil. Ketika kau di dalam gereja, dalam ibadahmu, bisa iblis masuk. Bagaimana ceritanya itu iblis bisa masuk? Masuk sang debaters bagaimana? Kalian pernah lihat kan di sebuah gereja,
Ayo maju semua maju biar kudoakan, kata pendetanya. Majulah orang itu. Sikaraba-raba, kuraba-raba. Langsung kesetanan semua orang. Saya curiga kawan. Di dalam kalimat sikaraba-raba itu adalah memanggil setan. Bukan memanggil Tuhan. Karena sebelum itu diucapkan orang gak kemasukan setan. Setelah diucap itu orang-orang kemasukan setan. Kalau itu bahasa roh justru mengusir setan. Orang yang tadi datang itu diam-diam atau baik-baik. Habis itu dia akan mulai bersorak. Kan ingat cerita-cerita ketika Yesus datang. Terpujilah anak Allah. Terpujilah engkau yang maha tinggi. Gitu ucapannya. Kalau betul mereka kemasukan Roh Kudus. Tetapi faktanya bukan. Sikaraba-raba kuraba langsung dia kemasukan. Itu namanya di dalam ibadah tidak boleh ada itu kawan. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak hadir di situ kawan. Kalau Tuhan hadir di situ kawan, ingat. Hanya Yudaslah yang diizinkan Tuhan dimasuki iblis. Pertus tidak diizinkan Tuhan. Yang kau ibliskan sama si Pertus. Apalagi dalam ibadah. Kalian buka Bible. Tidak pernah di dalam ibadah iblis masuk. Gak ada itu kawan. Hanya Yudas yang diizinkan Tuhan. Maka masuklah iblis kepada Yudas. Jangan keliru ya kawan-kawan. Itulah ibadah yang benar. Tetapi anehnya, banyak orang memutar balikkan fakta ini. Diputar balikkan bagaimana kawan? Dia bilang begini. Apa-apaan di gereja Katolik gak seru. Pastor gak bisa mengusir setan katanya. Apa-apaan di gereja KBP gak seru. Pendetanya gak bisa mengusir setan. Lihat di gereja kami. Orang kemasukan setan ditengking langsung dengan pendeta. Enya kau iblisnya. Enya. Artinya orang ini punya kuasa Tuhan. Tolol. Tolol kawan, tolol. Kalau iblis sampai masuk ke dalam gerejamu, berarti gerejamu itu pemanggil iblis. Sarang iblis. Sarang setan. Gereja yang benar itu ketika ibadah, setan hantu belau tak bisa masuk. Manusia yang bisa masuk. Manusia yang berdosa masuk ke dalamnya. Itu yang benar. Bukan setannya yang masuk ke dalam manusia yang berdosa itu. Sehingga dia di dalam itu kesurupan. Tidak bisa kawan. Artinya gereja itu tidak dilindungi Tuhan. Tidak dilindungi Tuhan. Buat apa kau beribadah? Kalau kau bisa memanggil setan, iblis hantu belau di situ. Begu gancang. Kan itu kawan. Si begu gancang tadi. Itu kemana? Paham maksud saya kawan-kawan? Kita Kristen ini sering keliru memaknai firman Tuhan. Keliru terbalik-balik kawan. Tetapi kalau aku bicara kebenaran dan kejujuran, kalian maki-maki aku, kalian hina-hina aku. Tapi itulah kawan. Untungnya saya orang yang tidak baperan. Saya slow. Kau bernyanyi silakan. Kau berdoa silakan. Kan ini juga garis besar kalau kita ibadah. Bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, baik khotbah maupun bacaan. 3 itu saja kawan, tidak ada yang lain. Ditambahlah kalau karena kita Kristen mengikut Yesus, ada perjamuan, makan roti, minum anggur. Silakan. Tetapi 2 hal yang kubilang tadi nggak ada itu kawan. Bahasa roh yang tidak dimengerti nggak ada. Sesudah itu masuk iblis nggak ada. Nggak ada itu kawan. Ya, mohon diperhatikan.